Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Audi Anisafik. Di sini saya akan menyampaikan materi, akan mempresentasikan materi pada matkul pengembangan kurikulum. Di sini saya mengambil tema pendekatan subjek akademis dan humanistik dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama mengenai kurikulum. Kurikulum adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan juga sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Ada juga ragam pendekatan pengembangan kurikulum. Namun yang sering dipakai di dalam pengembangan kurikulum agama Islam ini cenderung lebih banyak menggunakan pendekatan subjek akademis dan subjek humanitis. Kemudian mengenai apa sih itu pendekatan subjek akademis? Di sini dijelaskan pendekatan ini harus sesuai dengan isi pokok atau substansi pendidikan agama Islam itu sendiri. Yang mana substansi tersebut harus berisi ajaran agama yang tersusun secara sistematis untuk diwariskan kepada peserta didik. Kemudian pendekatan selanjutnya yakni pendekatan humanistik. Pendekatan ini merupakan landasan atau ide memanusiakan manusia dengan potensi-potensi yang Allah berikan kepada setiap manusia. Maksudnya seperti yang dimiliki setiap individu, yakni seperti bakat atau passion, itu bisa dikembangkan, bisa dimanfaatkan skill-skill yang peserta didik memiliki, kemudian dibantu oleh atau di briefing, diarahin oleh seorang pendidik. Berbicara mengenai tujuan pendidikan, pendidikan sesuai dengan undang-undang merupakan sistem pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan insan Indonesia seutuhnya, yaitu insan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakat dan kebangsaan. Agar pendidikan dapat menggapai tujuan tersebut memerlukan berbagai perangkat dan alat, yakni kurikulum. Kurikulum memang harus dipegang oleh pendidikan yang ada di Indonesia, karena itu sebuah yang harus digunakan dalam tujuan pendidikan itu sendiri. Sedangkan menurut pakar ahli, menurut Rahmat Raharjo, kurikulum adalah desain atau rancangan atau bisa disebut dengan RPP. RPP dalam lingkup pendidikan yang didasarkan pada komponen pembelajaran dan perlakuan fase persiapan, penerapan, penyempurnaan kurikulum berdasarkan hasil penilaian. Pendidikan agama Islam menjadi bagian terpenting dalam pendidikan Islam yang dapat dipahami secara bentuk agama dan pendidikan amal dari umat manusia. Kurikulum berkedudukan dalam mencapai tujuan dari pendidikan dan serangkaian aturan terkait tugas pendidikan. Kurikulum adalah komponen penting dari sistem pendidikan, harus dipegang pada ranah pendidikan. Selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan dari pendekatan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, hasil dan pembahasan pendekatan subjek akademis dan pendekatan humanistik.
Pengertian kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum ini dapat dijabarkan menjadi seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengaturan yang digunakan serta pedoman kegiatan pembelajaran. Kurikulum diartikan sebagai manhaj atau jalan ringan yang dilewati manusia di bidang kehidupannya, sedangkan kurikulum dalam konteks pendidikan adalah cara guru dengan siswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, literasi, serta sikap-sikap nilai-nilai. Namun definisi yang paling umum mengenai kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa, seperangkat materi yang akan diajarkan kepada peserta didik yang disampaikan oleh pendidik. Kemudian kurikulum merupakan alat yang penting dan sangat berpengaruh terhadap efektivitas proses dan hasil pendidikan. Setiap pendidikan memerlukan pengembangan kurikulum yang relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat, sehingga pendidikan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks yang ada di Indonesia, pengembangan dan perubahan kurikulum itu sering dilakukan seiring dengan perubahan dan kemajuan zaman, kebutuhan masyarakat, dan keperluan masyarakat pada zaman sekarang, serta tuntutan kebutuhan masyarakat agar pendidikan tersebut dapat mencapai tujuan secara maksimal. Jadi adanya perubahan kurikulum harus menyesuaikan kondisi masyarakat yang ada di daerahnya tersebut, harus memahami kebutuhan masyarakat dan harus mengetahui apa yang dibutuhkan dalam pendidikan di suatu wilayah tersebut. Kebutuhan masyarakat itu sendiri selalu mengalami perubahan sesuai dengan konteks lingkungan sosial, baik budaya, politik maupun ekonomi. Perubahan-perubahan itu dengan sendirinya berpengaruh terhadap perubahan kurikulum di Indonesia, mulai dari kurikulum yang dipakai sebelum dan setelah kemerdekaan. Ada berbagai reformasi perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Salah satunya pada masa Orde Lama dan pada masa Orde Baru dan juga era reformasi. Di situ banyak kurikulum yang sudah diterapkan di Indonesia. Salah satunya nama kurikulum pada tahun 1947 yakni rencana pelajaran. Kemudian pada tahun 1952 nama kurikulum adalah rencana pelajaran terurai. Kemudian yang sekarang pada tahun sekarang, era sekarang ini menggunakan kurikulum merdeka, karena melihat kebutuhan, kemudian melihat perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di dalam negara tersebut. Maka dari itu pengembangan kurikulum, perubahan kurikulum itu harus atau perlu dirubah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendekatan pengembangan kurikulum adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Nah, pendekatan mengenai pendekatan di sini dijelaskan adalah sebagai titik tolak atau sudut pandang seorang terhadap suatu proses tertentu. Dari penjelasan di atas, paparan data di atas, bisa saya sampaikan mengenai kurikulum
dalam sudut pandang pendidikan agama Islam adalah kumpulan dari berbagai macam kegiatan belajar yang memiliki titik berat pada nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keislaman, keagamaan, dan tentunya berpegang teguh pada Al-Quran, hadis, ijtihad, yang mana ini bisa dikembangkan sebagai kebutuhan masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendekatan selanjutnya yakni pendekatan subjek akademis. Penyusunan kurikulum dalam pendekatan subjek akademis didasari oleh sistematisasi ilmu tertentu yang memiliki perbedaan dengan sistematisasi ilmu lainnya. Nah, pada proses pengembangan pendekatan subjek akademis ini, hal pertama yang harus dilakukan ialah menentukan mata pelajaran yang harus dipelajari terlebih dahulu, yang perlu disiapkan untuk melakukan proses pengembangan disiplin ilmu. Nah, tujuan dari menyiapkan sebelum menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pembelajaran atau proses pembelajaran itu, tujuannya adalah agar memberikan pengetahuan yang optimal dan melatih peserta untuk mengembangkan berbagai ide-ide yang didapat pada kegiatan pendidikan. Maksudnya adalah seorang pendidik harus menyiapkan materi atau mata pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik, guna si peserta didik bisa membekali atau mempersiapkan pengetahuan-pengetahuan yang dia miliki sebelum kegiatan proses pembelajaran. Kemudian mengenai pendapat-pendapat pakar yang lain, ini adalah pendidikan harus terus menciptakan berbagai kurikulum yang mampu membekali peserta didik sehingga mampu memasuki dunia pendidikan. Selanjutnya menggunakan berbagai konsep dan metode pendidikan dengan memperhatikan hubungan antara sesama, analisis, dan terakhir adalah menarik kesimpulan. Sama seperti yang ada di paparan data di atas mengenai harus mempersiapkan materi pelajaran dengan tujuan membekali pengembangan ilmu pengetahuan yang peserta didik miliki. Salah satunya dengan cara menganalisis, memperhatikan itu mengenai metode-metode dalam pendekatan subjek akademis. Dan juga nanti mengenai pendekatan subjek akademis itu memiliki karakteristik yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuan adalah untuk menaruh pengetahuan yang solid dan memberikan latihan pada peserta menggunakan ide-ide pada proses penelitian. Yang kedua adalah metode yang sering diterapkan pada pendekatan subjek ialah pendekatan dengan metode expository dan inquiry. Model ini bisa diambil seperti diskusi, seorang siswa peserta didik mencari materi sendiri, kemudian mencari permasalahannya sendiri, kemudian bisa menemukan solusi-solusi yang ada pada permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah organisasi. Organisasi di sini merupakan pola bahan ajar atau bahan kajian materi yang akan disampaikan oleh pendidik mengenai mata pelajaran apa saja, materi apa saja yang ingin disampaikan kepada peserta didik, dan sesuatu yang perlu untuk digali pengetahuannya oleh peserta didik. Kemudian terakhir adalah evaluasi. Evaluasi di sini contohnya bentuk penilaian seperti tes tulis, tes lisan, yang mana tes lisan dan tes tulis ini harus sesuai dengan materi yang disampaikan oleh pendidik. Kemudian berdasarkan penjelasan paparan data di atas dapat disimpulkan bahwasanya
Pendekatan subjek akademis dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam merupakan seperangkat bahan kajian dan materi pembelajaran yang tersusun secara sistematis dalam mata pelajaran pada pendidikan tertentu yang dipelajari oleh peserta didik. Contohnya mata pelajaran akidah, maka yang lebih sistematik menggunakan atau memakai materi ilmu tauhid dan sebagainya. Kemudian pendekatan selanjutnya adalah pendekatan humanistik. Nah, kurikulum atau pendekatan humanistik ini dikembangkan oleh berbagai para ahli atau pakar pendidikan humanistik. Nah, aliran atau pendapat mengenai pendekatan ini itu bisa memberikan tempat utama kepada siswa, yakni memanusiakan manusia. Siswa lebih leluasa untuk membuktikan atau menampilkan skill dan bakat yang dia miliki. Jadi pendidik tidak membatasi bakat-bakat yang peserta didik miliki, tidak membatasi pengetahuan atau gagasan-gagasan yang peserta didik miliki. Di situ pendidik memberikan tempat atau wadah untuk peserta didik bisa berpartisipasi dan bisa mengutarakan ide-ide yang mereka miliki, tidak membatasi dalam hal berpikir. Ada juga mengenai karakteristik dalam pendidikan humanistik, diantaranya partisipasi, integrasi, relevansi pribadi anak. Itu mengenai karakteristik dari pendekatan humanistik. Nah, sedangkan tujuan dari kurikulum humanistik adalah menciptakan kepribadian yang sesuai dengan keadaan yang ideal, proses pertumbuhan, integritas, dan otonomi. Pada dasarnya kurikulum dengan pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh psikologi angkatan ketiga yang mengharapkan adanya kematangan pada diri peserta didik, di mana kegiatan pembelajaran dibebaskan untuk selalu berekspresi, bertindak, melakukan percobaan, bebas untuk melakukan ekspresi, bebas untuk melakukan tindakan yang peserta didik miliki, namun sesuai masih relevan atau sama dengan tujuan dari pendidikan nasional itu. Kemudian menurut pakar yang lain, menurut Somantri dan Abdullah, bahwa pendekatan humanistik itu berpusat pada peserta didik, siswa, mahasiswa, dan memfokuskan pada perkembangan efektif peserta didik sebagai tuntutan dari kegiatan belajar mengajar. Kemampuan dari peserta didik, mahasiswa atau siswa tersebut, dia lebih condongnya kemana, lebih mampunya kemana, lebih berpotensi dalam bidang apa, itu dalam pendekatan humanistik. Kemudian dalam pendekatan humanistik, peserta didik dibimbing agar mampu membedakan hasil menurut maknanya dan memandang aktivitas menjadi kebutuhan peserta didik pada masa yang akan datang. Sebagai konsep yang ada, yaitu pendidikan pribadi. Pada pendekatan ini, peserta didik diberikan tempat yang paling utama. Kurikulum ini memfokuskan pada integritas, maksudnya kesatuan tingkah laku, bukan hanya pada kecerdasan tetapi juga pada emosional peserta didik. Adapun acuan pada kurikulum ini yaitu sebagai berikut: integritas secara keseluruhan efeksi peserta didik, baik dari segi sikap, nilai, dan kognisi yang mencakup kemampuan dan juga pengetahuan. Yang kedua, kesadaran dan kepentingan. Yang ketiga, respon pada hal-hal tertentu, misalnya kedalaman pada suatu keterampilan. Bisa disimpulkan mengenai paparan data, yakni
pendekatan humanistik, bahwasanya dalam pendidikan ini diharapkan memberikan kontribusi untuk mengarahkan manusia pada fitrah yang telah dimilikinya, sehingga sebagai sebaik-baiknya manusia bisa memanusiakan manusia. Nah, ini dimunculkan pada pendekatan humanistik. Kemudian kesimpulan dari berbagai pernyataan yang telah saya sampaikan, bahwasanya ada ragam mengenai pendekatan-pendekatan pengembangan kurikulum. Yang pertama pendekatan kurikulum pendidikan agama Islam, yang kedua pendekatan subjek akademis, yang ketiga pendekatan humanistik. Pendekatan pendidikan agama Islam ini memiliki substansi atau isi pokok yang harus dipegang, yang harus ada pada sumber Al-Quran, Ijtihad dan hadis, itu sumbernya dari situ. Kemudian sedangkan pendidikan subjek akademis yakni sebuah mata pelajaran yang akan disampaikan oleh seorang pendidik kepada peserta didik. Kemudian persiapan sebelum mengajar, seperti mata pelajaran tauhid. Kalau di sini disoalkan, nanti materi yang akan disampaikan sesuai, harus relevansi dengan mata pelajaran tauhidnya. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan humanistik. Pendekatan di sini adalah seorang pendidik harus bisa memanusiakan peserta didiknya. Maksudnya guru ini memberikan ruang atau memberikan kebebasan untuk si peserta didik agar aktif dalam menuangkan ide-ide, gagasan-gagasan yang dia miliki, serta bakat atau passion yang peserta didik miliki tersebut. Si guru tidak membatasi mengenai bakat atau kemauan atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya, mengasah ide-ide yang dia miliki, dan tentunya ini harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional atau tujuan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang terakhir, tentunya kurikulum yang ada di Indonesia itu setiap tahun ada reformasi, perubahan, karena melihat dari kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah tersebut dan kebutuhan akannya masyarakat untuk mencapai pendidikan nasional tersebut. Mungkin cukup sekian paparan data yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.